Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi hari ini untuk mata kuliah Iklan Kemahiran Hukum Pidana. Saya mencoba untuk menyampaikan mengenai salah satu aspek dalam kemahiran pidana yang dibutuhkan bagi para praktisi adalah berkaitan mengenai teknik cara membuat legal opinion atau pendapat hukum. Legal opinion atau pendapat hukum ini sebenarnya sudah pasti dikuasai oleh setiap sarjana hukum ketika ingin menyampaikan pandangan atau suatu pendapat berkaitan dengan kasus perkara pidana yang dikonsultasikan kepada dirinya. Memang kalau secara oral atau lisan itu biasanya kurang tertata, kurang sistematis, sehingga di dalam praktek itu dibutuhkan suatu pendapat hukum yang sifatnya lebih sistematis sehingga mempermudah bagi calon klien untuk memahami permasalahan hukum yang sedang dihadapinya. Memang bagi saya sebenarnya legal opinion ini merupakan satu pendapat hukum yang juga memuat solusi atau saran. Kalau di dalam penuntut ilmiah itu biasanya sebagai kesimpulan dan rekomendasi atau kesimpulan dan saran. Tapi di dalam legal opinion itu perlu dilakukan secara khusus mengenai solusi. Legal opinion atau pendapat hukum ini biasanya produknya adalah tertulis, sehingga membutuhkan kemampuan bukan hanya kemampuan menyampaikan cara seni berbicara, tapi juga seni menulis. Bagaimana dengan pendapat kita yang dibuat secara tertulis dan klien lebih mudah untuk memahaminya. Jadi walaupun nanti sifatnya praktis, namun bagi saya legal opinion ini juga mengandung sisi-sisi akademis, sehingga ada beberapa pedoman, ada beberapa batasan atau parameter agar sisi akademis itu tetap terlihat. Hanya saja mungkin cara penyampaiannya tidak seperti penulisan ilmiah yang syarat dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, tapi lebih ke penggunaan tata bahasa yang lebih lugas dan lebih dipahami. Karena yang membutuhkan legal opinion ini adalah orang yang pertama adalah orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga sulit untuk cari jalan keluar atau berpikir jernih, sehingga tulisan-tulisan kita harus nampak tegas dan tegas. Dan kedua, orang yang membaca legal opinion kita itu adalah orang yang tidak memiliki pengetahuan yang baik. Itu kalau secara common sense ya, artinya secara umum mungkin memahami bahwa apa ini sebenarnya, tapi detail mereka tidak bisa masuk kepada suatu pengetahuan yang sifatnya ilmiah. Karena itu nanti dalam materi hari ini saya menyampaikan mengenai limitasi atau parameter
cara membuat legal opinion. Dan nanti di ujung dari kuliah ini saya akan menyampaikan suatu kasus nyata berupa surat dakwaan, dan ada semua saya minta untuk membuat legal opinion berdasarkan skema yang nanti saya sampaikan. Untuk sementara skema itu dari saya ya, yang sering saya buat, sering saya gunakan. Tapi di dalam ranah praktek sebenarnya skema itu tidak baku. Itu tujuan kita apa? Buat menuangkan pendapat dalam bentuk opinion. Baik, yang pertama ya, yang harus kita pahami adalah bahwa pendapat hukum itu atau legal opinion pada hakikatnya merupakan upaya emansipatoris. Itu artinya kebebasan. Maksudnya apa? Ketika orang membaca maka dia tercerahkan. Dia mengerti apa yang dia lakukan, yang akan dia lakukan. Upaya emansipatoris bagi seseorang yang terlempar ke dalam ketidaktahuan. Jadi kalau orang tahu mungkin nggak akan minta legal opinion pada kita. Kalau dia tahu, kita langsung ada pendampingan. Tapi pada umumnya orang yang sedang menghadapi permasalahan hukum itu selalu dinuansai oleh ketidaktahuan. Bahkan ketidaktahuan ini terkadang juga klien yang memiliki background sarjana hukum pun ketika dia bersinggungan langsung dengan suatu kasus, dalam arti dia sendiri bermasalah dalam hukum, maka biasanya kerangka berpikir ilmiahnya itu mandek. Ya. Karena tadi kembali kepada aspek pertama, yaitu galau, takut, ya, bingung, sehingga tidak mampu berpikir secara sistematis. Ya, itu sebabnya seorang dokter itu jarang mengobati istrinya, pasti diserahkan ke dokter lain. Atau dokter juga jarang mengobati dirinya sendiri, ya, pasti juga ke dokter lain. Sama dengan logikanya, tukang cukur tidak akan bisa mencukur dirinya, pasti tetap tukang cukur yang lain yang mencukur. Nah, itu artinya seseorang itu dapat berpikir secara jernih, objektif, ya, ketika ada jarak dengan objek yang diteliti. Itu sebabnya pihak lain yang memiliki kemampuan atau pengetahuan itu menjadi lebih objektif dalam melihat permasalahan. Walaupun nanti di dalam suatu legal opinion ya, itu ada suatu parameter, ada suatu kaidah yang bukan dalam konteks menyalahkan dalam konteks menyalahkan klien kita sendiri, ya, tapi lebih kepada memberikan solusi. Dan jangan jangan dianggap ini bukan sederhana, jangan dianggap ini suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat, karena pembuatan legal opinion itu mendatangkan keuntungan finansial itu. Biasanya ada harganya. Harga dari suatu pembuatan legal opinion itu tergantung dari nominal perkara yang dihadapi. Walaupun terkadang perkara itu tidak punya nominal ya. Kalau perkara pidana misalnya pembunuhan, pencurian atau misalnya penghinaan ya, itu kan nggak ada nominalnya itu. Sehingga perkara-perkara yang nggak ada nominalnya itu lebih banyak membawa keuntungan secara finansial bagi advokat yang membuat legal opinion. Jadi konsep pertama yang harus dipahami mengenai fungsi dari legal opinion adalah tadi merupakan satu upaya emansipatoris. Jadi kita memberikan satu pencerahan. Itu tujuan utamanya. Pencerahan itu bukan cuma sekedar ini perkara X. Nah, seperti itu ya. Pencerahan termasuk di dalamnya adalah solusi. Ya. Kita lihat bersama. Oke. Nah, prinsip dasar dari legal opinion, prinsip dasarnya itu yang pertama adalah prinsip delegasi.
adanya pendelegasian wewenang. Artinya begini, Anda tidak bisa membuat suatu legal opinion kalau Anda tidak diminta. Sehingga membutuhkan surat permintaan atau surat permohonan. Jadi Anda membuat suatu legal opinion itu didasarkan pada permohonan dari orang yang sedang menghadapi kasus. Itu adalah dasar pertama Anda. Kalau dalam praktek kan dasar legalitas kita dalam beracara adalah surat kuasa. Nah, dalam pembuatan legal opinion, prinsip dasarnya adalah sama dengan surat kuasa, tapi sifatnya adalah permohonan. Prinsip delegasi. Ada permintaan atau permohonan kepada kita sebagai advokat untuk memberikan suatu pandangan hukum secara tertulis mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh calon klien atau klien. Nah, prinsip kedua yang tidak bisa kita tinggalkan adalah prinsip ilmiah dan metodis. Artinya begini, bahwa di dalam legal opinion itu ada bagian yang berisikan mengenai pendapat kita. Tapi sebelum pendapat itu, sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya, orang hukum itu kalau berpendapat memang harus berdasarkan dalil-dalil yang memang cocok dengan pendapat, sehingga harus ada semacam kayak tinjauan pustaka. Pisau analisisnya apa yang ingin kita gunakan untuk membuat suatu pendapat. Memang kebanyakan legal opini tidak membuat tinjauan pustaka, ya, tidak membuat tinjauan teoritisnya, sehingga terkadang beberapa rekan advokat memasukkan pendapat itu seolah-olah langsung di dalamnya inherent dengan kajian teoritis atau kajian pustaka. Nah, oleh karena ada kajian pustaka dan kajian teoritisnya, maka menjadi wajib agar disusun secara sistematis, metodis. Artinya ada keajiban dalam membuat suatu legal opinion. Ya. Jadi kalau Anda memilih bentuk dari draft legal opinion X, gitu ya, versi X, itu secara metodis itu harus konsisten. Seperti itu modelnya. Model itu bisa berubah-ubah, tapi berubah bukan dalam kerangka untuk singkat, tapi untuk memperbaiki model yang sudah pernah kita gunakan sebelumnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian ini adalah bagaimana Anda melakukan sistematisasi dan identifikasi. Jadi permasalahannya apa, mulai dari fokus deliktinya, tempus deliktinya, itu harus secara runut, sistematis. Anda melihat setiap kronologis peristiwa berbasis pada data, juga berbasis pada alat bukti. Jadi jangan sampai nanti ada kronologis yang terlewatkan. Nah, kemudian ada prinsip kejujuran. Artinya begini, prinsip kejujuran ini adalah Anda harus sampaikan terlebih dahulu ini ada potensi Anda terhadap kasus yang sedang terjadi. Artinya ketika Anda membuat suatu kesimpulan, ya, itu bukan untuk kepentingan menyenangkan klien. Anda tidak bisa menutupi suatu fakta dengan teori-teori yang seolah-olah gitu ya, membelakangi fakta tersebut, ya, sehingga muncul sesuatu yang memang menjadi diinginkan oleh klien. Nah, kita harus jujur di dalam membuat legal opini bahwa ini faktanya, ini datanya, maka teori atau pustaka yang Anda gunakan sesuai dengan
keyakinan diri. Penggunaan teori itu kan berdasarkan keyakinan diri. Kita memilih satu teori itu karena kita yakin dengan teori yang kita pelajari. Nah itu harus dikatakan. Jadi kalau memang muncul satu aspek adanya kesalahan dari calon klien atau klien, patut diungkapkan agar dia mengerti bahwa ini loh fakta yang sebenarnya. Yang kemudian kelima tadi ya, memang simpatoris, profit, berikan solusi, berikan pencerahan, berikan jalan keluar. Sehingga idealnya adalah jalan keluar itu tidak sifatnya tunggal. Artinya dia dapat bersifat multi, jalan keluarnya banyak, lebih dari satu lah paling tidak. Karena merupakan salah satu bentuk antisipasi dari ketika solusi A tidak bisa dijalankan, maka solusi B. Nah, yang terakhir yang paling penting juga adalah prinsip disclaimer. Artinya begini, prinsip disclaimer ini kan Anda berpendapat, Anda beropini. Itu hanya berbasis fakta dan data. Nah, ketika Anda buat suatu pendapat hukum, maka Anda harus mengatakan secara tertulis dalam pendapat hukum tersebut bahwa pendapat saya adalah benar berdasarkan data ABCDE. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam kaitannya dengan juga prinsip kehati-hatian, Anda harus melakukan penuangan atau membuat suatu uraian dalam metodologi ini mengenai data apa saja yang Anda teliti. Data itu dalam artian memang terlihat, data itu sifatnya empirik, ya terlihat, jadi ada dokumen, ada ini. Nah, bagaimana kalau ada informasi berupa uraian? Informasi berupa uraian tanpa data itu memang sebaiknya ketika calon klien atau klien itu meminta kepada kita untuk membuat suatu legal opini, maka sebaiknya mereka juga melampirkan kronologis. Nah, kronologis itu yang menjadi basis pertama Anda berpikir, ya data. Sehingga ketika nanti Anda selesai membuat legal opini, selesai membuat pendapat hukum dengan membuatkan kesimpulan dan solusi, Anda buat satu kalimat bahwa pendapat saya ini adalah benar secara ilmiah. Jadi bukan benar secara hukum ya, karena pendapat ilmiah itu tidak ada acuan hukumnya, tidak ada pasal yang mengatakan ketika orang berpendapat salah maka dipidana, nggak ada, atau ketika orang berpendapat harus dalam bentuknya ABCE, nggak ada. Tapi Anda harus mengatakan bahwa pendapat saya adalah benar secara ilmiah berdasarkan data-data yang disajikan, sepanjang tidak muncul data baru. Nanti kemudian dalam bentuk disclaimer juga Anda harus buat suatu statement ya, bahwa kebenaran ilmiah ini hanya berlaku semenjak ditandatanganinya legal opinion oleh Anda, hanya berlaku misalnya berapa bulan, ya, 3 bulan, 6 bulan, serah Anda. Anda yang memberikan batasan sendiri. Batasan itu memang harus dikorelasikan dengan sifat dinamika dari suatu tindak pidana. Kalau misalnya dia tindak pidananya yang bersinggungan dengan finansial, maka kita perlu mengantisipasi adanya munculnya data baru atau fakta baru dari sisi akuntansi yang mungkin bertolak belakang dengan data yang sudah kita punya. Sehingga kita tidak disalahkan ya, ketika muncul data baru. Dan itu sebagai satu rekam jejak dari penulisan kita bahwa pendapat kita itu didasarkan kepada data-data atas sejarah. Data-data itu yang perlu kemudian kita muat di dalam legal opinion. Misalnya dokumen pendukung atau dokumen yang diteliti. Misalnya ya SPDP, ya termasuk segalanya. Kemudian aktenya, kalau ada akte yang disajikan ya banyak, nanti Anda bisa itu berdasarkan data yang diberikan oleh klien. Oke. Dan kemudian pola
kerjanya bagaimana? Ya, pola kerja dalam membuat legal opini. Tadi saya sudah katakan kemampuan kita dalam membuat suatu pendapat itu sangat bergantung dari tiga anasir kemampuan, yaitu kemampuan melakukan sistematisasi, artinya kita mampu untuk membuat secara sistematis urutan peristiwa mulai dari tempus dan locusnya, kemudian kita mampu melakukan pemaparan dalam arti kita mampu mengurutkan atau membuat satu uraian yang runut, dan kita juga mampu melakukan identifikasi. Sistematisasi juga termasuk di dalamnya adalah melakukan melakukan pencarian terhadap atau pencocokan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, nanti kaitannya dengan identifikasi adalah kita mampu mengidentifikasi masalah hukum yang sedang terjadi. Karena kita tidak bisa bergantung 100% kepada kronologis yang dibuat oleh klien. Ya. Untuk hanya tunduk kepada ungkapan yang diuraikan oleh klien bahwa ini loh masalah hukumnya. Tapi kita harus punya kemampuan, oh tidak, sebenarnya masalah hukumnya adalah ini. Walaupun sebenarnya dalam suatu permohonan, ya, kalau kita mengacu pada prinsip legasi tadi, kita bisa meminta kepada klien, Anda membuat suatu permohonan spesifik apa yang diminta. Ya, saya gini, para terhormat saudara Wakil Mantun berdasarkan membuat legal opini terhadap perkara kami ini, kemudian dia bisa kita mintakan apa sih yang Anda mau, ya. Misalnya, mohon dijelaskan antara kaitan pasal sekian-sekian dengan perbuatan saya. Nah, itu bagaimana pendapat? Itu bisa. Ya. Jadi identifikasi hukum identifikasi terhadap isu hukumnya sudah ditentukan oleh klien itu ada. Tapi itu tidak berarti bahwa itu adalah satu-satunya identifikasi terhadap isu hukum. Anda punya kewajiban juga tadi dengan prinsip kejujuran, ya, untuk menyampaikan sebenarnya ada isu hukum yang lain. Kalau perkaranya seperti ini, ada isu hukum yang lain yang perlu disertai. Nah, kesemuanya ini, sistematisasi, pemaparan, identifikasi, itu sangat bergantung dengan kemampuan Anda melakukan interpretasi. Ya. Interpretasi itu adalah pencarian makna atau pemahaman terhadap dari fakta dan data. Tentunya interpretasi ini juga ada parameternya. Kalau hukum itu kan jelas itu. Kita bergantung kepada beberapa model interpretasi yang lazim digunakan dalam ilmu itu. Nah, tapi Anda juga bisa menggunakan model interpretasi yang tidak lazim digunakan dalam ilmu hukum. Hanya saja ketidaklaziman itu harus di statement, misalnya gitu. Terhadap permasalahan X, ya, kami menggunakan interpretasi dari cabang ilmu semiotika atau cabang ilmu misalnya genetik. Itu model interpretasi yang memang belum begitu familiar, ya, belum begitu akrab dengan para praktisi. Kalau dalam pengetahuan sudah mulai diperkenalkan. Jadi kemampuan interpretasi itu merupakan kunci untuk melakukan 3 hal di atas. Oke, kemudian sistematika legal opinion, ya. Ini yang tadi saya katakan, kepala surat itu artinya legal opinion yang Anda buat itu memang ditujukan untuk menjawab surat permohonan. Jadi kalau misalnya yang minta itu adalah Bapak Agus, nah, nanti kepala suratnya kepada Bapak Agus, beralamat di kemudian dokumen yang diteliti, ya, itu harus ada uraian mengenai dokumen apa saja yang Anda teliti dalam membuat legal opinion. Nah, di sini yang
yang kemudian saya masukkan sebagai satu prinsip ilmiah akademis dan metodis gitu ya, adanya kerangka konseptual ya, dan teoritis. Artinya nanti orang yang membaca akan tahu gitu ya, oh advokat ini menggunakan konsep-konsepnya apa saja, advokat ini menggunakan teorinya apa saja. Nah, baru nanti masuk kepada analisis pembahasan, kesimpulan, dan solusi. Nah, dalam analisis pembahasan itu terkadang kita bisa membuat suatu sub-subnya sendiri. Sub-bab atau sub dari analisis pembahasan itu berkaitan dengan isu hukum yang kita temukan atau isu hukum yang memang diminta oleh calon klien atau klien. Tapi kalau tidak diminta, kita menemukan sendiri isu hukum itu. Apa saja isu hukumnya? Nah, di dalam analisis dan pembahasan itu harus ada korelasi, harus ada kaitannya dengan kerangka konseptual dan teoritis. Jadi kerangka konseptual dan teoritis itu tidak sebagai penghias, ya, tapi digunakan dalam analisis untuk memecahkan masalah. Karena kerangka konseptual dan teoritis itu kan sifatnya tidak sebagai pisau analisis, sebagai alat untuk menjawab persoalan. Sehingga nanti harus muncul di dalam suatu analisis dan pembahasan terhadap permasalahan tertentu, berdasarkan konsep ini hasilnya ini, berdasarkan teori ini hasilnya ini. Nah, itu perlu disampaikan, ya, perlu dimuat dalam analisis secara tegas, harus terlihat penggunaannya. Jadi bukan kemudian seolah-olah tersirat dalam analisis, enggak, ya, tapi tetap harus kuat kalau kita menggunakan kerangka teoritisnya misalnya teori keadilan John Rawls, ya misalnya nih. Nah, nanti dianalisis dan pembahasan harus disebutkan dalam kaitannya dengan kronologi sedemikian. Kalau dikaitkan dengan teorinya John Rawls, maka hasilnya adalah ini. Ya, kemudian kita membuat satu kesimpulan. Kesimpulan ini sifatnya bukan ABS, ya, bukan asal Bapak senang, tapi tadi berkaitan juga dengan prinsip kejujuran. Anda harus buat apa sebenarnya yang dalam pandangan Anda terjadi. Memang ada risikonya. Risikonya adalah ketika Anda jujur, mungkin jujur yang terlalu jujur, gitu ya. Ketika membaca legal opinion Anda, klien menjadi tidak suka dalam arti tidak menyelesaikan masalah saya nih, atau misalnya kok jadi saya yang salah. Karena begini, calon klien atau klien yang berhadapan dengan kita itu biasanya tidak memiliki rasa bersalah, jauh dari rasa bersalah. Nah, kita perlu sampaikan, hal-hal yang bersifat apa adanya sesuai dengan teori dan pustaka dan data. Walaupun di dalamnya jangan pula disebutkan bahwa ada kalimat misalnya ini kesalahan Bapak adalah ini. Jadi sangat terlihat memojokkannya gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam kesimpulan itu harus bisa dikonstruksikan, diformulasikan suatu kalimat yang tidak nampak kita menyalah-nyalahkan, tapi by data. Datanya seperti ini. Kalaupun ada nanti dalam praktek misalnya gitu ya, ingin menghindari itu prinsip kejujuran, setidaknya tidak terlalu tidak terlalu berlebihan. Misalnya tidak terlalu mengatakan bahwa Anda tidak salah, ya Anda benar, gitu. Itu tidak perlu dihindari, gitu. Karena kesannya ingin jangka panjang untuk digunakan. Dan memang untuk poin yang terakhir mengenai solusi itu ada risiko juga bagi
keberlanjutan hubungan hukum antara kita dan klien adalah ketika mereka tahu solusi apa yang akan dapat mereka lakukan, ada kemungkinan mereka tidak menggunakan kita sebagai lawyer atau advokatnya, karena mungkin berbasis kepada biayaan. Nah, sehingga ada beberapa rekan-rekan yang mungkin hanya membuat satu solusi, tapi menyembunyikan solusi yang lain. Nanti kalau sudah tekan kuasa sebagai advokat, baru kemudian muncul solusi yang lain. Nah, oleh sebab itu, legal opinion yang menguntungkan banyak solusi dan berpotensi Anda tidak sebagai kuasa hukumnya, itu juga memunculkan suatu keuntungan dari sisi finansial. Artinya gini, Anda dapat meminta honor atau fee yang jauh lebih pantas gitu, ketika solusi-solusi itu Anda muatkan dan ada potensi mereka menggunakan lawyer lain. Jadi jangan dianggap bahwa ini kan cuma legal opinion, cuma surat aja, murah lah ini harganya. Enggak, ya. Karena begitu mereka membaca solusi, ya, apa yang harus mereka lakukan, itu nanti akan muncul satu pemikiran, Anda kalau megang perkara ini berapa fee-nya? Oh, kemahalan. Dengan solusi seperti ini, dia akan mencoba mencari advokat lain yang mungkin fee-nya lebih rendah. Tapi mereka sudah punya solusi. Nah, ini, mereka solusi ini. Dan mereka sudah punya klien ini, kalau saya sudah punya pengetahuan awal ketika berhadapan dengan lawyer-lawyer lain. Nah, itu yang menjadi tricky dalam membuat suatu legal opinion. Nah, oke. Nah, ini adalah materi hari ini mengenai legal opinion, mengenai isi, ya, Anda harus belajar terlebih dahulu untuk menuangkan dari permasalahan dalam bentuk tertulis, sehingga saya tidak akan membuat suatu contoh-contoh, misalnya kepala surat contohnya ini, dokumen yang diteliti contohnya ini, ya. Kalau memang tidak ada dokumen yang diteliti, ya tidak usah ditulis gitu. Tapi kalau ada dokumen yang diteliti, tulis dokumen apa yang diteliti. Nah, ada juga misalnya dalam skema ini ada juga memuat skema peraturan perundang-undangan yang diteliti. Tidak ada seperti itu, ya. Tapi kalau saya masukkan kepada rangka konsep, ya, karena tindak pidana itu kan sendiri berupa konsep. Walaupun misalnya dikatakan pencurian adalah itu pun konsep dan ada undang-undangnya. Biasanya otomatis termasuk di situ. Jadi di sini yang ingin saya lacak adalah kemampuan Anda dalam menuangkan apa pemikiran Anda terhadap kasus yang nanti akan saya buat di dalam BCR. Kemudian Anda tuangkan pendapat Anda dalam bentuk tertulis seperti sistematika ini. Oke, nah untuk minggu depan baru kita akan cek satu persatu apa hasil dari legal opinion yang Anda buat. Oke, demikian materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Selamat membuat legal opinion, ya. Dan dibuatlah sebagus mungkin masing-masing. Usahakan semaksimal mungkin jangan lihat Google, ya. Ya, contoh-contoh itu jangan, supaya Anda bisa berimajinasi, karena ilmu pengetahuan itu butuh imajinasi. Gak akan ada pesawat kalau seorang ilmuwan itu tidak berimajinasi. Gak akan ada telepon, handphone kalau tidak ada imajinasi. Jadi imajinasi, kreativitas, inovasi dibutuhkan dalam pembuatan legal opinion. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.